Kemudahan dalam arti mudah mendapat kemuliaan apabila kita mengedepankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini di tempat ini diperingati Maulid, telah dibacakan sirah nabawiyah, telah dibacakan riwayat-riwayatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya riwayat Nabi adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan alhamdulillah keuntungannya masyarakat Indonesia, terkhusus Pulau Jawa, itu lebih dahsyat daripada pulau-pulau yang lain. Ibu-ibunya pun tiap Jumat, Senin, perkumpulan jamiahannya, mereka tidak sepi dari membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca yang namanya berzanji, membaca kitab yang namanya deba, kadang baca burdah, di mana-mana alhamdulillah rabbil. Perlu antum pahami, perlu antum yakini bahwa pembacaan riwayat Nabi adalah sesuatu yang sangat agung. Saking agungnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang membaca kitab Simtud Durar, membaca berzanji, membaca deba, gak ngerti artinya. Baca bahasa Arabnya, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli yusallim wa yubarik alaihi. Gak ngerti artinya. Tapi manusia-manusia yang suka baca sirah nabawiyah itu, di hatinya akan dikaruniakan oleh Allah kekuatan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kekuatan dari kekuatan cinta kepada Nabi Muhammad adalah kekuatan penyelamat untuk kita semuanya. Makanya alhamdulillah ibu bapak yang datang dari jauh ke tempat ini, yang dekat datang ke tempat ini, semuanya akan mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Amin Allahumma amin. Bertepatan dengan peringatan Maulid, di tempat ini juga diakadang, diniatan ngayakan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kebetulan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau meninggal di bulan ini, bulan Rabiul Tsani, tepatnya di tanggal 11 Rabiul Tsani, sebagaimana di dalam kitab manaqib di sini diterangkan, wa kanat wafatuhu danat alaina barakatuhu fil yaumil 11 min syahr Rabiul Tsani. Jadi 11 Rabiul Tsani, makanya di mana-mana ngajian di sini undang haja haul, ada maulid, juga ada haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini menunjukkan khadimul majlis ini cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan insyaallah kita semuanya yang hadir di tempat ini juga orang yang cinta terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin Allahumma. Acara Nukatiluna nyata 100 hari dari Bapak Haji Saifullah bin Haji Manan, abahnya Kang Basep. Bertepatan juga 100 harinya adik saya Habib Muhammad bin Talib Al-Attas. Meninggalnya itu bareng itu. Makanya waktu ajengan dari Bandung ada yang datang ke Tegal sana, Kang Basep ngobrol, Habib saya nggak bisa datang pas bapak. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga haul umi beliau Hajjah Maria binti Amah Haji Fatah, juga para arwah yang ada di tempat ini yang disebutkan dari satu persatu yang telah kita bacakan doa untuk beliau-beliau. Semoga Allah kabulkan, dengan Allah tinggikan derajat mereka semuanya. Allah ampunkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah balas kebaikan luar biasanya dengan balasan dahsyat. Ibu bapak, ini 100 hari dari meninggalnya Bapak Haji Saifullah. Meninggal adalah kiamat bagi setiap jiwa, bagi setiap. Kalau kiamat-kiamat yang ditanyakan oleh banyak orang itu waktunya kumaha Allah. Kita nggak bisa mempercayai prediksi-prediksi yang dulu pernah diobrolkan tanggal sekian, bulan sekian, eta mah jurik kabeh.
Daya bener. Kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu. Ingat saja apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Beliau katakan yang dimaksudkan kiamat yang ente mau tahu. Ya, bagi ente adalah kematian, ente sendiri. Kenapa? Kematian itu dianggap sebagai kiamat karena dengan meninggal bisa melihat malaikat, bisa melihat nikmatnya surga, bisa melihat azabnya neraka. Makanya antum bersyukur kepada Allah diberikan kehidupan ini, gunakan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian datang tidak akan pernah ada izin. Ada yang sakit terus-menerus panjang umur. Ada yang sakitnya biasa, jauh dari sesuatu, kaki aja yang sakit. Kalau udah waktunya, gampang saja. Jadi malam Kiai Haji Ali Mustamil, tetangga saya, baik tetangga kampung maupun tetangga di sini di Bandung, beliau meninggal jam 1 malam tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya, saya nanya sakit apa, jangan kalau saya tengok ini di kakinya, yang lain mah enggak, hanya kaki aja. Itu tadi malam beliau meninggal, kita mohon maaf ke ibu-ibu semuanya, bacakan Fatihah untuk beliau ya. Al-Fatihah khususan ruhi Kiai Haji Ali Mustamil biniyatin anallah Al-Fatihah. Itulah ibu bapak, dengan hadir di tempat pengajian kita telah mendoakan orang tua kita, juga mendoakan apa yang diniatkan oleh khadimul majelis ini, Kang Basep, peringatan 100 hari orang tua beliau. Juga bisa mendoakan orang lain, karena mendoakan dari diri kita untuk orang lain adalah sesuatu yang telah pasti dijanjikan ijabah oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, masyarakat Bojongkoneng dan sekitarnya, terutama hadirin hadirat yang ada di tempat ini, baik dari Cianjur maupun dari Bandung Barat, semuanya yang ada di tempat ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Alhamdulillah. Kenapa yang sebenarnya? Karena antum semuanya senang. Karena antum semuanya percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa kita untuk mereka semuanya itu nyambung. Amin Allahumma amin. Sementara di luar sana itu gentayangan banyak orang yang berasumsi, yang punya faham bahwa apa yang kita lakukan ini mubadzir katanya. Ngedoakan orang yang udah meninggal, nggak nyampe pahalanya, ngapain? Capek-capek. Itu kalau pendapatnya saya, Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, itu adalah umat yang terlat lahir. Sebenarnya mereka itu umat-umat terdahulu, ngan lahir di zaman kiwari. Ya, aturan mereka itu umat Nabi Musa, umat Nabi Zakaria, yang amalnya itu ya kalau sudah selesai dengan kematian. Kalau umat Nabi Muhammad itu jangankan doanya anak untuk orang tuanya, jangankan orang tua untuk anaknya, murid untuk guru, guru untuk murid, istri untuk suaminya, suami untuk istrinya. Nabi memberikan cerita nyata dan terang benderang. Tasbihnya pelapah kurma saja nyambung kepada orang yang meninggal. Tasbihnya pelapah, bayangkan tasbihnya pelapah korma ini, kata Nabi, ini selagi masih basah bertasbih, selagi bertasbih maka ringankan adabnya orang yang ada di dalam kubur. Itu dilakukan oleh Nabi, disaksikan oleh para sahabatnya semua, dan para sahabat bertanya, diterangkan oleh Nabi dengan detail dan jelas. Kalau bapak-bapak udah hafal, ini mah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat yang naon tadi teh?
bukan umatnya Nabi Musa, bukan umat yang telat datang ke sini, bukan zamannya. Jadi mereka yang bercerita bahwa pahala itu tidak nyampe adalah umat yang bukan zaman sekarang. Itu teh umat terdahulu, Pak. Cuman eta kata orang Cina itu di film apa itu namanya yang ada jurigna itu teh mana? Vampir. Itu reinkarnasi, Pak. Jadi itu sebenarnya umat terdahulu. Kalau umat Nabi mah mesti percaya. Pelapakor saja tasbihnya bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Bayangkan, jangankan orang meninggal, yang masih hidup saja doa itu nyambung, Pak. Ada anak-anak berangkat ngaji, bapak-bapak berangkat ngaji. Ketika berangkat ngaji, itu dimintakan ampunan oleh syajarin, wa madarin, wa hajarin. Bayangkan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, burung-burung yang berterbangan, semut-semut yang ada di liangnya, mereka semuanya pada memintakan ampunan kepada orang yang pada ngaji dengan alasan ridwan bima yutslu. Kan luar biasa ini. Orang yang masih hidup aja, ibu bapak yang berangkat ke tempat ini didoain ku burung-burung yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Didoain ku ikan-ikan yang ada di dalam air, semuanya mendoakan kita karena ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi makanya kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad itu kebaikannya melulu hanya yang dia lakukan, maka saya yakin umat Nabi Muhammad akan jadi umat yang ketinggalan. Kalau kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad adalah hanya yang dilakukannya saja, pasti umat Nabi Muhammad itu jadi umat ketinggalan. Kenapa? Di akhirat akan dijajarkan yang amalannya paling banyak pasti di paling depan. Yang paling banyak diterangkan adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad bisa amalannya paling banyak? Umurnya pendek-pendek, tenaganya lemah-lemah, tapi paling banyak karena sekalipun telah meninggal, Allah berikan pahala berkelanjutan kepada umat Nabi. Ini beda. Kalau umat terdahulu umurnya ribuan tahun, badannya keker-keker, semangat dalam ibadahnya luar biasa. Kalau kita ngitung umurnya 60 dibanding mereka yang 1000 tahun, ya orang elek. Tapi faktanya kita akan di depan. Kenapa? Ditopang dengan amalan yang tidak ada hentinya. Mana amal yang tiada hentinya? Bapak saya punya anak, anaknya soleh. Kebaikannya si anak dapat pahala dari Allah, orang tuanya dapat pahala mutlak. Cucunya melakukan kebaikan, pahala teh terus naik ke atas, tiada henti. Makanya pantas umat Nabi Muhammad itu di dalam barisan yang paling awal, barisan yang paling utama. Pantas surga ge pangheulana. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril mendapatkan kabar dari Allah untuk diwartakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah oleh malaikat Jibril bahwa surga tertutup untuk seluruh umat manusia, umat para nabi. Qabl an tudkhulaha ummatu, sebelum masuk ke surga itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi surga ditutup seluruh para nabi. Qabla an tadkhulaha anta, surga ditutup untuk seluruh umat para anbiya sebelum ayyadkhulaha ummatu, umatnya Nabi sallallahu alaihi. Jadi kita itu alhamdulillah jadi orang yang mendapatkan prioritas dari Allah. Amin Allahumma. Itu semua terjadi karena kita punya Nabi, Nabi Muhammad. Nabi kita, Nabi yang disayang oleh Allah, sehingga kita jadi umat yang disayang oleh Allah. Umat yang lain kebaikannya hanya apa yang diperjuangkan. Umat Nabi Muhammad, kebaikan yang Allah berikan banyak macamnya, bahkan yang enggak terasa kita lakukan pun akan nyampe kepada kita. Sebagaimana ada ucapan dari seseorang yang mendapatkan kebaikan,
Sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bertanya, hadhihi darajat ya Allah, amalan ini aku enggak pernah lakukannya. Maka dijawab oleh Allah, itu kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang ente untuk entum. Alhamdulillah. Jadi semoga peringatan 100 hari Bapak Haji Saifuddin dan semuanya para arwah yang telah disebutkan di sini, moga meninggikan derajat mereka semuanya dari amalan-amalan zikir-zikir luar biasa sampai sodakoh-sodakohnya, jajannya, makanannya, tempatnya. Jangankan bacaan-bacaannya, makanan yang enak tuh, ada paha kambing, ada paha ayam. Orang kata Nabi SAW, sedekah untuk yang meninggal ini walau bisyurbati ma'in, walaupun hanya seteguk air, kalau diniatkan itu ditampi pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang akikah pada siang hari ini Bapak Ismail Marzuki dan Ma Bi'ah. Kita doakan beliau adalah orang yang nyambung amalannya baik ke atas maupun ke bawah, karena telah ditebus gadeannya. Alhamdulillah. Kita doakan beliau-beliau ini jadi manusia luar biasa, dunia akhirat diberkati oleh Allah Ta'ala. Maka kita berdoa 3 kali. Yang pertama untuk diri kita sendiri secara khusus. Yang kedua kita berdoa untuk Kang Basep dan keluarga beliau, abah ibunya yang telah meninggal, adik kakaknya yang pada berupaya, mertuanya, kakak adik iparnya, semuanya kita doakan. Semoga dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Juga kita doakan anak-anak santri beliau, asuhan beliau, majelis-majelis beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doakan para kesepuhan kita, terkhusus Haji Sufyan. Beliau adalah orang yang luar biasa. Saya bersaksi bahwa Haji Sufyan itu orang yang luar biasa, ngikutin manakib itu dengan Habib itu sejak saya masih bujang. Kalau bahasa itu memang sejak saya masih bujang, beliau itu udah bareng sama saya. Habis manakib langsung ziarah ke mana saja beliau. Ini bari teras ziarah kan itu ke Cikunur, ini bari teras ke Mahmud, kadang-kadang dari Mahmud dulu baru ke majelis, kadang-kadang dari majelis dulu langsung ke pemijahan, kemana terus. Beliau ini adalah orang yang punya ittisalat, punya pertalian kokoh dengan aulia. Kita doakan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang sudah sepuh, semangatnya gede. Kita mintakan kepada Allah, Allah kurniakan usia yang panjang dan barakah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, mantu-mantunya dijadikan mantu-mantu yang soleh, dan semua yang beliau harapkan Allah kabulkan. Amin ya rabbal. Doakan pula Habib Muhammad, Habib kita, sepuh kita, sekalipun beliau itu rada nggak bisa jalan sendirian, tetapi semangatnya untuk hadir di majelis ini itu luar biasa. Kita doakan Allah berikan keberkahan senantiasa kepada beliau, dan insya Allah manakib di Cikadu jatuh hari Selasa pagi, ya. Selasa paginya tanggal 8 silih mulut biasa kita langganan di baheula katanya. Jadi kita doakan pengasuh Cikadu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Mangga kita bareng-bareng berdoa, ibu-ibu, ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Mangga kita berdoa dengan hati yang dipenuhi keyakinan. Ini adalah puncak dari istighosah kita. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya. Adik-adik semuanya berdoa, minta kepada Allah. Yang pertama, minta kepada Allah secara khusus, ya Allah, cita-cita saya kabulkan ya Allah. Apa, pengen jadi polisi, tentara, pengen jadi ulama, pengen jadi apa, minta kepada Allah. Ya, untuk Allah kabulkan cita-citanya. Doa yang kedua nanti doain khusus orang tuanya, moga diberikan kemudahan di dalam ngabiayaan urang. Alhamdulillah. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwah jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin.
ثم الأرواح الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه وقدس نصرحنا ورد ريحانا عن بإسراره نوره علمه في الدين والدنيا الأخرى والسير الأولياء والعلماء الصديقين والشهداء والصالحين وجميع من شيوخنا من شيوخهم وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غاص الشمدان محيي بن أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك وربك في قضاء حاجاتنا بك يا الله يا رسول الله بفضلك يا الله بفضلك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غاص الصمدان محيي بن أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك لربك في قضاء حاجاتنا ذك. Mintakan kepada Allah secara khusus untuk khadimul majelis ini Kang Basep dan keluarga besar beliau. Doakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita. Imam Sufyan. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كتب الرباني يا غوث الصمدان محيي بن أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك لربك في قضاء حاجاتنا ذك. Doakan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cinta. Doakan kampung kita, kampung di mana kita kumpul pada siang hari. Doakan negeri kita. Doakan orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang kita cinta. Ya Allah. اللهم بشفعه فينا إشباعة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات بتقضي لنا بها جميع الحاجات تكفينا بها جميع المهمات ترفعنا بيدك عن درجة تدفع عنا جميع البليات وتحل بها جميع المشكلات وتجيب جميع الدعوات تشمل بها جميع الأسقام الدائرة توسع لنا بها الرزق وتحسن لنا بها العاقبة اللهم انشرنا بحثنا الدنيا وجدنا بالاسرار التي اودعتنا انت امرتنا وتمتنا بالاتعال ونتوسل به بنتائجها قبل ذوق الاحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الدلال بسد العني بالسالكين على منهج الانوار مغترب تمدنا باتباع انفسنا تبني لنا من تمال غراس من دول الرحمه قدس من قبل اماما يا اهل القوه العظيم الهيبه والجلال يا اهل الفتح ما الجل علي لنا في السلم القهر بالرقائق بالسقف الله امين يا الله كونوا عون الملائكة آمين يا الله كونوا عون النجاح الطلبة كونوا آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله تيسير المرادات من هذه العزمة تأمين الرعاة ستر الأرض قضاء الديون تحقيق الدنيا نزلت الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب كشف الكروب وغفران الذنوب رجال الله رجال الله أغيثونا لأجل الله
وكونوا أولا لله أحسن الله بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أولا لله أحسن الله بفضل الله آمين يا 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 الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu bapak yang saya muliakan, dari awal sampai akhir acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan atas apa yang kita semuanya lakukan, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti ba'da zuhur akan ada acara juga